Tetap di sini. Selamat pagi, dengan Mbak siapa namanya ini? Safa. Safa ya. Berarti panggilan juga Safa. Iya. Perkenalkan, saya perawat Farah yang berjaga di Bangsa ini pada pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Saya adalah mahasiswi Poltekkes yang sedang melakukan praktik kerja lapangan di rumah sakit ini. Kira-kira waktunya sekitar 1 minggu lagi. Di sini saya akan melakukan beberapa terapi dengan Mbak Safa. Gimana nih perasaan Mbak Safa hari ini? Masih kayak biasanya. Biasanya ya. Dari yang saya lihat nih Mbak Safa dari tadi bengong terus ya. Iya. Apakah Mbak Safa sering mendengar suara-suara di sekitar Mbak? Iya, tadi saya dengar ada yang ngejek saya. Berarti Mbak kesini juga masuknya karena mendengar suara yang ngejek Mbak ya. Kira-kira penyebabnya apa sih Mbak menurut Mbak? Ada orang yang jahat ke saya. Oh gitu ya. Terus menurut Mbak seberapa sering sih Mbak mendengar suara-suara itu? Sering, setiap hari. Setiap hari ya. Terus berapa lama suara yang Mbak dengar langsung? Berapa menit? Berapa jam? 3 sampai 5 menit. Ya. Terus menurut Mbak itu dari mana sih suara itu terdengarnya? Dari sana. Dari luar kepala ya berarti? Dari luar kepala. Terus suaranya itu seberapa keras? Kayak orang teriak atau suara ngomong normal kayak biasa? Kadang teriak, keras, kadang juga ngomong biasa. Oh iya. Terus apakah Mbak yakin kalau suara itu berasal dari luar dari dalam kepala? Yakin sih. Oke, ya. Terus seberapa sering sih suara itu yang Mbak dengar itu bersifat negatif? Atau pernah dia ngomong positif? Enggak, selalu ngejek saya. Terus suaranya itu biasanya isinya apa? Yang dia ngomong itu suaranya apa? Pokoknya dia ngejek saya kalau saya itu orangnya jelek, suka marah-marah. Gitu. Terus seberapa sering sih Mbak merasa nggak nyaman habis mendengar suara itu? Selalu setelah mendengar saya nggak nyaman. Selalu. Terus seberapa besar ketidaknyamanan yang Mbak rasakan? Sangat tidak nyaman. Terus seberapa besar gangguan yang disebabkan dari suara-suara yang Mbak dengar, kayak sampai mengganggu aktivitas Mbak atau enggak? Atau masih Iya, bisa? setelah saya mendengar saya merasa sangat terganggu, jadi saya pengennya diem sendirian. Terus seberapa baik sih Mbak bisa mengendalikan suara-suara yang muncul itu, atau Mbak nggak tahu cara mengendalikan suara? Saya tahu saya melawan kata-kata itu, tapi kadang saya nggak bisa. Nggak bisa mengendalikan? Iya. Baik-baik. Jadi kalau begitu berarti Mbak belum tahu ya, atau sudah tahu cara untuk mengontrolnya? Paling cara menghardik sus. Oh, mengerti ya, kayak nyuruh dia pergi gitu ya? Iya. Ya. Terus Mbak tertarik nggak buat melakukannya kalau suara itu muncul? Iya, tertarik. Baik. Bagaimana kalau kita diskusi tentang cara mengontrol halusinasi suara dengan menghardik? Nah, apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia. Nah, kalau itu apakah Mbak bisa membedakan antara realita dengan halusinasi? Yang saya dengar semuanya asli. Asli. Terus berarti Mbak butuh nggak cara untuk mengontrol Itu. itu ya? Kira-kira Mbak mau berapa lama berbincangnya? Gimana kalau 15 menit? Oh ya. Untuk tempatnya gimana kalau di sini? Iya, boleh. Jadi pertama-tama itu ini kan kita akan belajar cara mengontrol halusinasi dan cara menghardik. Cara menghardik ini adalah salah satu cara untuk mengontrol halusinasi. Khususnya itu suara-suara dengan cara kita menolak, atau memarahi suara tersebut secara tegas. Tujuannya itu agar Mbak merasa lebih berkuasa atas halusinasi dan bisa membedakan mana yang nyata dan tidak. Jadi yang harus kita siapkan itu adalah waktu, komitmen, dan kesiapan mental, dan juga posisi. Juga harus tahu jika sedang sendiri atau dengan orang lain gitu. Nah, jadi saya akan mempraktikkan, baru Mbak mengulangnya ya. Nah, ketika sendiri Mbak bisa menggunakan cara ini. Nah, begini, jika suaranya muncul, katakan dengan keras, pergi, 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 saya tidak ingin mendengarnya. Nah, itu tuh dilakukan dengan cara menutup telinga dan juga dengan keadaan matanya yang tertutup. Jika sedang di keramaian, Mbak bisa menggunakan dengan mengatakan tidak di dalam hati saja. Nah, coba sekarang Mbak praktikkan sama. Nah, jika suaranya muncul, apa yang Mbak lakukan? Saya mau menutup telinga, kemudian menutup mata,
Tidak, saya tidak mau mendengarnya. Oke, baik. Bagus ya. Berarti Mbak sudah tahu. Nah, gimana nih perasaan Mbak setelah kita mengontrol halusinasi dengan cara menghadap-hadap? Apakah lebih merasa baikan atau merasa lebih lega karena berhasil untuk mengusir suaranya? Saya mungkin merasa lebih berani buat menghilangkan suara itu, dan setelah suaranya pergi mungkin saya lebih nyaman. Berarti Mbak masih ingat kan kita hari ini belajar tentang apa? Cara mengontrol halusinasi dengan menghadap ya. Baik, kalau begitu setelah ini Mbak bisa untuk memasukkan ke dalam jadwal harian untuk cara mengontrol halusinasinya gitu. Nah, setelah ini gimana kalau misal tiba-tiba ada suara yang membuat Mbak halusinasi? Nah, Mbak nanti bisa coba untuk praktekkan latihan yang tadi ya. Nah, Mbak bisa lakukan hal ini saat Mbak mendengar suara tersebut. Nah, cara mengisi jadwal hariannya itu sesuai Mbak melakukannya. Jika Mbak melakukannya mandiri bisa ditulis M, jika Mbak melakukannya secara dibantu ditulis D, lalu jika tidak dilakukan ditulis huruf T. Nah, apakah Mbak sudah mengerti? Iya, sudah mengerti. Baik, kalau gitu berarti besok kita akan berbincang-bincang lagi ya dengan mengetahui latihan dengan teknik yang lain. Nah, cara yang kedua itu adalah dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain ketika suara-suara itu muncul. Apakah Mbak bersedia untuk dilakukannya? Iya, bersedia. Kira-kira waktunya mau jam berapa? Bagaimana kalau jam 8 pagi? Boleh sih. Jadi kalau tempatnya Mbak mau di mana? Di sini saja. Sini saja ya. Baik. Setelah ini kita sudah selesai kegiatannya, saya akan kembali ke ruangan rawat. Mbak bisa melakukan latihan yang sudah kita lakukan tadi. Jika suara-suara itu muncul kembali. Baik, kalau begitu saya permisi ya. Terima kasih, Sister. Iya, sama-sama.